Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, pada konten kali ini kami akan membahas tentang jurnal penyesuaian. Yang pertama, kita akan membahas tentang pengertian dan ayat jurnal penyesuaian. Apa yang dimaksud dengan jurnal penyesuaian? Jurnal penyesuaian adalah proses penyesuaian tentang catatan atau fakta yang sebenarnya pada akhir periode akuntansi. Jurnal penyesuaian disusun berdasarkan data dari neraca saldo dan data atau informasi penyesuaian akhir periode. Sedangkan ayat jurnal penyesuaian adalah jurnal yang dibuat dalam proses pencatatan perubahan saldo dalam beberapa akun sehingga saldo mencerminkan jumlah saldo yang sebenarnya. Yang berikutnya adalah mengapa ada penyesuaian. Alasan adanya penyesuaian yaitu yang pertama, asumsi periodisasi. Mengasumsikan bahwa masa hidup entitas itu dapat dibagi ke dalam periode-periode tertentu seperti bulanan, 3 bulan atau tahunan. Periode yang kurang dari 1 tahun disebut interim periods. Periode waktu akuntansi selama 1 tahun biasa disebut tahun fiskas ya. Yang kedua, prinsip pengakuan pendapatan. Prinsip pengakuan pendapatan menyebutkan bahwa pendapatan harus diakui dalam accounting period, di mana pendapatan itu telah tuntas prosesnya atau earned. Untuk perusahaan jasa, pendapatan biasanya dikatakan tuntas apabila jasa telah selesai atau tuntas diberikan. Sedangkan untuk perusahaan yang menjual barang, pendapatan biasanya dikatakan tuntas apabila hak milik atau barang telah berpindah dari penjual ke pembeli. Yang ketiga, prinsip matching. Praktik pengakuan beban mengacu pada prinsip matching. Matching kontak atau kadang disebut matching cost against revenue adalah konsep yang menyatakan bahwa biaya-biaya yang terjadi sehubungan dengan perolehan pendapatan harus dibebankan pada periode yang sama dengan terjadinya atau diakuinya pendapatan terkait. AOOIVI menyebut bahwa konsep matching of cost with revenues itu didukung oleh konsep Islam dalam hal menetapkan tanggung jawab biaya kepada penerima manfaat. Dengan demikian, biaya terkait suatu pendapatan harus diakui dalam periode yang sama dengan pendapatannya. Kemudian, alasan keempat yaitu accrual basis. Asumsi accrual sejalan dengan prinsip pengakuan pendapatan dan prinsip matching. Pendapatan dicatat ketika sudah earned, bukan hanya pada saat kas diterima. Beban dicatat ketika terjadinya, bukan hanya pada saat kas dibayarkan. Selanjutnya yaitu proses penyesuaian. Jurnal penyesuaian senantiasa dibutuhkan pada setiap penyusunan laporan keuangan. Jurnal penyesuaian dapat diklasifikasikan. Yang pertama, prepayment. Prepayment dapat berupa beban dibayar di muka dan dapat berupa pendapatan diterima di muka. Beban dibayar di muka yaitu beban yang telah dibayar tunai dan dicatat sebagai aset sebelum pemanfaatannya. Sedangkan pendapatan diterima di muka adalah pendapatan telah diterima tunai dan dicatat sebagai liabilitas, namun masih belum earned. Yang kedua yaitu accrual. Accrual dapat dibagi menjadi accrual pendapatan dan accrual beban. Accrual pendapatan atau accrued revenues adalah pendapatan sudah earned namun belum diterima dan juga belum dicatat. Sedangkan accrual beban atau accrual expenses merupakan beban yang telah terjadi namun belum dibayar dan juga belum dicatat. Berikutnya yaitu contoh jurnal penyesuaian. 1. Prepayment. Pertama, beban dibayar di muka atau prepaid expense merupakan biaya yang sudah dibayar sebelum periode manfaatnya tiba. Misalnya, jika sebuah perusahaan membayar asuransi untuk tahun depan, biaya tersebut dicatat sebagai beban dibayar di muka.
Ketika suatu biaya dibayar di muka, akun aset didebit untuk menunjukkan jasa atau manfaat yang akan diterima dari aset tersebut di masa depan. Pembayaran di muka sering terjadi pada asuransi, perlengkapan, dan sewa. Pembayaran di muka menjadi kedaluarsa seiring dengan berlalunya waktu, misalnya sewa dan asuransi, atau melalui penggunaan dan konsumsi, misalnya perlengkapan. Habis atau kadaluarsanya biaya-biaya itu tidak harus dijurnal secara harian, karena memang tidak perlu dan tidak praktis. Hal yang biasanya dilakukan adalah menunda pengakuan kadaluarsanya biaya tersebut hingga kita menyusun laporan keuangan. Sebelum adanya jurnal penyesuaian, saldo aset disajikan terlalu tinggi, sementara beban disajikan terlalu rendah. Contohnya yaitu yang pertama pada asuransi. Transaksinya pada tanggal 4 Oktober, Ices Advertising membayar polis asuransi untuk 1 tahun sebesar $600. Polis asuransi tersebut efektif mulai 1 Oktober. Pada saat pembayaran polis tersebut, Ices Advertising mencatat di pembukuannya dengan jumlah asuransi dibayar di muka karena $600 dan sisi kredit dicatat kas sebesar $6.000. Pada 31 Oktober, asuransi yang sudah kedaluarsa harus dicatat agar mencerminkan saldo asuransi bayar di muka yang sesungguhnya. Penyesuaian yang diperlukan adalah sebagai berikut, yaitu pada tanggal 31 Oktober kita mendapatkan beban asuransi pada debit sebesar 50 dan asuransi dibayar di muka pada kredit dengan jumlah yang sama, yaitu 50. Perlengkapan. Berikut adalah transaksinya. Pada tanggal 5 Oktober, Ices Advertising memberi perlengkapan iklan seharga $2.500. Maka pada saat membeli akan dicatat jurnalnya perlengkapan iklan di debit sebesar $2.500 dan kas di sisi kredit sebesar $2.500 juga. Saldo yang tercantum di neraca saldo perlengkapan iklan adalah sebesar $2.500. Pada 31 Oktober ternyata saat dihitung fisiknya perlengkapan hanya tersisa sebesar $1.000. Jadi biaya perlengkapan yang telah digunakan adalah sebesar $1.500. Maka saat kondisi ini perlu dibuatkan jurnal penyesuaian untuk menggambarkan kondisi aset yang sebenarnya pada tanggal 31 Oktober. Bentuk jurnal penyesuaiannya yaitu beban perlengkapan iklan pada debit sebesar $1.500 dan perlengkapan iklan di kredit sebesar $1.500 juga. Depresiasi. Depresiasi merupakan penyusutan yang terjadi pada aset. Alokasi biaya kapital aset menjadi beban selama masa manfaatnya, sedangkan amortisasi merupakan penyusutan yang dialokasi pada biaya aset tidak berwujud, yang menjadi beban selama masa manfaatnya. Dari sudut akuntansi, perolehan aset produktif merupakan pembayaran di muka jangka panjang untuk manfaat yang diharapkan di masa depan. Ketika aset diperoleh, masa manfaatnya tidak dapat diketahui dengan pasti. Aset dapat digunakan lebih lama atau lebih singkat dari yang diharapkan, tergantung pada berbagai faktor seperti penggunaan aktual, kerusakan komponen, atau keusangan. Jadi, harus diakui bahwa depresiasi merupakan suatu estimasi dari besar biaya yang sebenarnya telah kadaluarsa. Prosedur umum untuk menghitung beban depresiasi adalah membagi harga perolehan aset dengan masa manfaatnya. Contoh, jika harga perolehan adalah $10.000 dan masa manfaat yang diharapkan adalah 10 tahun, maka depresiasi tahunannya adalah $1.000. Untuk Ices Advertising, depresiasi peralatan kantor diperkirakan adalah
$480 per tahun atau $40 per bulan. Dengan demikian, depresiasi bulan Oktober diakui dengan membuat jurnal penyesuaian sebagai berikut. 31 Oktober, beban depresiasi 40. Akumulasi depresiasi peralatan kantor 40. Selanjutnya, pendapatan diterima di muka. Pendapatan diterima di muka atau pendapatan yang belum dihasilkan merupakan uang tunai yang diterima dan dicatat sebagai kewajiban sebelum pendapatannya dihasilkan. Maskapai penerbangan seperti Garuda, Lion Air, dan Air Asia mencatat penjualan tiket pesawat sebagai pendapatan diterima di muka. Hal ini disebabkan karena uang yang mereka terima dari penjualan tiket belum dapat diakui sebagai pendapatan karena jasa penerbangan yang belum mereka berikan. Hasil penjualan tiket baru diakui sebagai pendapatan ketika jasa penerbangan telah diberikan. Contoh, pada tanggal 2 Oktober, Ices Advertising menerima kas sebesar $1.200 dari pelanggan untuk jasa iklan yang diharapkan selesai pada tanggal 31 Oktober. Saat menerima kas tersebut, perusahaan telah mencatat kas atau debit dan pendapatan diterima di muka kredit. Analisis lebih lanjut menunjukkan bahwa pekerjaan atas pesanan tersebut telah selesai 35% dengan nilai $400 di bulan Oktober. Artinya, pada tanggal 31 Oktober, pendapatan yang sudah earned atau yang sudah menjadi hak Ices Advertising adalah sebesar $400. Maka kondisi ini perlu dibuatkan penyesuaian. Seperti 31 Oktober pendapatan diterima di muka 400. Pendapatan jasa 400. Selanjutnya akrual. Akrual pendapatan atau bisa disebut dengan accrual revenues. Akrual pendapatan merupakan pendapatan yang masih harus diterima. Artinya, jasa telah diberikan tapi uang belum diterima atau belum dicatat pada tanggal laporan. Contohnya pendapatan bunga dan pendapatan sewa. Pendapatan ini belum dicatat karena proses dihasilkannya tidak dicatat lewat jurnal harian atau juga dapat berupa jasa yang telah diselesaikan tetapi belum ditagih ke pelanggan. Pendapatan ini terkadang belum dicatat karena jasa yang diberikan belum sepenuhnya selesai. Jurnal penyesuaian untuk akrual pendapatan diperlukan agar saldo piutang dan pendapatan yang telah dihasilkan menunjukkan saldo yang sesungguhnya. Contoh, di bulan Oktober, Ices Advertising menghasilkan pendapatan jasa iklan sebesar $200 yang belum dicatat. Jurnal penyesuaian yang diperlukan adalah 31 Oktober piutang usaha 200, pendapatan jasa 200. Piutang usaha menunjukkan bahwa klien berhutang kepada $200 pada tanggal neraca. Sedangkan pendapatan jasa dicatat pada sisi kredit karena pada dasarnya pendapatan tersebut telah earned atau telah mencapai hak Ices Advertising. Jika pada tanggal 10 November Ices menerima kas $200 atas jasa yang telah dilakukan di bulan Oktober, maka akan dicatat pada jurnal umum kas atau debit dan piutang usaha kredit sebesar 200. Selanjutnya akrual beban. Beban yang masih harus dibayar atau akrual beban merupakan beban yang terjadi namun belum dibayar atau dicatat pada tanggal laporan. Contohnya, bunga,
sewa, pajak, dan gaji. Beban yang masih harus dibayar memiliki penyebab yang sama dengan pendapatan yang masih harus diterima. Kenyataannya, beban yang masih harus dibayar bagi perusahaan merupakan pendapatan yang masih harus diterima bagi perusahaan lain. Contoh, Inches Advertising melakukan pembayaran gaji terakhir pada tanggal 28 Oktober. Pembayaran berikutnya dilakukan pada tanggal 9 November. Untuk bulan Oktober masih tersisa 3 hari kerja, yang mana dari tanggal 29 sampai 31 Oktober. Pada tanggal 31 Oktober, gaji untuk 3 hari kerja terakhir di bulan Oktober merupakan akrual beban dan kewajiban pada bulan Oktober. Para karyawan menerima total gaji $2.000 untuk 5 hari kerja seminggu atau $400 per hari. Jadi akrual gaji atau gaji yang terutang pada tanggal 31 Oktober $1.200. Maka jurnal penyesuaiannya adalah sebagai berikut. Tanggal 31 Oktober beban gaji 1.200. Utang gaji 1.200. Selanjutnya, saat gaji dibayarkan pada tanggal 9 November, total gaji sebesar $4.000 atau 10 hari kali 400. Pembayaran tersebut terdiri atas utang gaji sebesar 1.200 ditambah beban gaji sebesar 2.800 untuk bulan November atau 7 hari kerja. Oleh karena itu, jurnal umum yang dibuat pada tanggal 9 November adalah sebagai berikut. Pada tanggal 9 November, utang gaji 1.200, beban gaji 2.800, kas 4.000. Selanjutnya, ringkasan jurnal penyesuaian Inches Advertising. Jurnal penyesuaian tanggal 1 Oktober, beban asuransi 50 debit, asuransi dibayar di muka, kredit 50. 1 Oktober beban perlengkapan iklan debit 1.500, perlengkapan iklan kredit 1.500. 31 Oktober beban depresiasi debit 40, akumulasi depresiasi peralatan kantor 40 kredit. 31 Oktober pendapatan diterima di muka debit 400, pendapatan jasa kredit 400. 31 Oktober piutang usaha 200, debit, pendapatan jasa kredit 400. 31 Oktober piutang usaha debit 200, pendapatan jasa kredit 200. 31 Oktober beban gaji debit 1.200, utang gaji 1.200 kredit. Hanya itu yang dapat kami sampaikan pada konten kali ini. Semoga bermanfaat bagi teman-teman semua. Jika ada salah dan janggal, kami mohon maaf. Kami akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.